Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview salah satu pusaka yang kemarin baru kita dapat, baru kita buatkan warangka saudaraku. Karena warangka aslinya nggak ada, kita dapatnya wilahan sama handle. Kalau handlenya ini lawas, ini pakem Narodo Jawa Timur. Ada kenditnya ini ya, kendit peletnya. Terus kita buatkan sandang balikat yang cukup sederhana biasa seperti ini. Nah, ini pusaka yang cukup panjang secara ukuran. Panjangnya saya ukur sekitar 43, sekian, hampir 44 cm panjangnya, termasuk sangat corok dan besar. Ini pusakanya saudaraku. Besinya ini cukup istimewa dan cukup wingit. Yang spesial di pusaka ini satu besinya, kemudian pamornya, dan di sini diganti ada relief seperti liman. Setelah saya sharing-sharing dengan beberapa pakar, ternyata ini masuknya dapur Paksi Nogo Liman. Jadi kalau dilihat belalainya seperti gajah, kemudian ada relief, ada mahkotanya. Ya, seperti itu saudaraku ya. Besinya sangat istimewa dan mohon maaf bukan tundung musuh tapi kudung. Besinya cukup istimewa, kehijauan, pulen, padat, keris sebesar ini, tantingannya juga cukup ringan, tidak terlalu tebal kerisnya. Menunjukkan ini bahwa ini pusaka era-era Mojopahit. Dan kalau kita lihat looknya, ini look 9, angka tertinggi. Besinya kehijauan, sangat pulen. Ini original besi Mojopahit, besi yang cukup legendaris, biasanya disebut besi hurap, keleng, atau pengawak wojo. Tetapi di atas sini ada pamor kudung. Filosofi pamor kudung apa nanti kita cantumkan. Sedangkan baliknya nggak ada, jadi selewah. Cuma ada di sisi bila set A, set B nya tidak ada pamor kudungnya. Jadi bisa dikatakan ini pamor selewah. Nogoliman Rojo. Kita tahu di buku ini, buku katalog yang kemarin kita bahas yang belum kita lanjutkan, ini ada dapur Paksi Nogotopo. Ini lurus. Nanti kita lihat ya. Jadi kita bisa tahu dapur-dapur langka yang ada. Ini pusaka-pusaka kepemimpinan. Kalau kita lihat di katalog, nah, ini ada ini. Nah, ini terlihat di sini juga reliefnya hampir sama, saudaraku. Ya, ini relief Paksi Nogotopo, sama seperti gajah, tapi tangguhnya lebih tua di sini. Ini kahuripan. Ya, mungkin sebentar lagi akan kita bahas detailnya langsung, saudaraku ya. Kita biar lihat langsung pusakanya secara dekat, biar lebih enak kita membahas dan lebih detail untuk materialnya. Ini pusakanya saudaraku. Jadi terlihat di gandhi ini seperti belalai gajah, dan ada kuluk mahkotanya seperti gajah. Besinya cukup padat dan pulen, besinya kehijauan warnanya. Jadi ini besi yang sangat mirip dengan tempaan dari Empu Sedayu. Sempat saya beberapa kali sharing-sharing dengan beberapa senior. Kalau lihat pasikutannya, kerisnya besar seperti ini, bisa dikatakan ini pusaka belambangan era Mojopahit. Ya. Nah, ini pamor kudungnya di sini saudaraku. Ini yang disebut pamor kudung. Ini tembus. Pamor kudung ini tuahnya adalah tolak balak, perlindungan, dan penundukan musuh. Biasanya dicari oleh golongan para kesatria maupun orang-orang yang memang ingin melindungi dirinya. Tapi kalau kita lihat dari looknya 9, ini adalah angka tertinggi dari sebuah bilangan saudaraku. Look 9 itu biasanya dipegang oleh orang-orang yang banyak berjalan di dunia spiritual.
besinya cukup wingit dan istimewa. Ini tempaan yang sangat padat, tempaannya sangat terlihat saudaraku. Ya ini warangan lama saudaraku, kalau diwarangi lagi ini lebih istimewa. Dan kalau kita lihat condong lelenya ini juga surya, jadi pusakanya golongan pemimpin. Kalau kita lihat dapur Paksi Nogoliman, apa sih tua dan filosofinya? Pada zaman dulu gajah adalah binatang yang disucikan. Gajah atau liman juga sebagai simbol pengetahuan dan kepandaian. Liman, kenapa kok bisa ada Paksi Nogoliman? Paksi itu burung, sedangkan liman itu lebih berarti gajah. Sekilas kalau terlihat memang seperti paruh burung, ya. Makanya ada dapur Paksi, ada paksinya. Kalau kita lihat di majalah katalog yang dikuratori kurator besar ini, di sini ada, ini tangguhnya Tangguh Kahuripan ya, dapurnya Paksi Nogotopo, Kahuripan era-era Kabudan, sangat tua sekali. Ini pun secara dekat juga, makanya disebut paksi karena ada seperti burung, seperti paruh burung ya. Kalau Anda lihat detailnya ini seperti paruh burung. Ini paruh burung, makanya ada paksinya. Sedangkan kenapa nogo? Ya, karena ada seperti ekornya. Liman ini menggambarkan seperti gajah, jadi seperti hampir seperti burung, tetapi juga seperti gajah, juga ada ekornya. Makanya di sini disebutnya Paksi Nogotopo. Nah, sangat wingit juga ini pusakanya. Sedangkan kalau yang kita dapat di sini, ini Paksi Nogolimannya. Ya. Kenapa liman? Karena ini keris luk. Badannya pun hilang, cuma sampai ke sini kemudian di atas hilang. Tapi besinya sangat luar biasa istimewa ini saudaraku. Dan auranya pun aura kepemimpinan, kewibawaan. Ya wajar kalau ini dimiliki dulunya oleh senopati perang ataupun pemimpin panglima perang, itu wajar. Karena tuah utamanya adalah kewibawaan dan tolak balak perlindungan. Paksi Nogoliman. Kita lihat ini tangguhnya Belambangan era Mojopahit. Bisa jadi ini tempaannya Empu Supo ketika di Belambangan. Karena apa? Besi Belambangan biasanya tidak seperti ini, tidak sepulen ini. Kalau lihat Empu Supo ataupun Empu Sedayu, itu tempaannya sangat mirip dengan ini. Biasanya ini menjadi besi favorit yang paling dicari karena terkenal ampuh dan tuahnya memang sangat-sangat ampuh untuk kewibawaan ataupun untuk perlindungan. Ini sangat istimewa pusakanya, termasuk pusaka yang sulit dan langka untuk dijumpai, dengan ukuran panjang 43, sekian senti, hampir 44 senti, sangat panjang dan corok pusakanya. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas saudaraku pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, pembahasan buku katalog kita lanjutkan. Nah, kemudian juga pembahasan pusaka-pusaka yang kita dapat yang minggu-minggu lalu yang belum kita bahas. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.